Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang profesi hukum, yang mana pembahasannya mengenai yang pertama, pengertian dan dasar profesi hukum, yang kedua, bidang-bidang dan tugas profesi hukum, yang ketiga, nilai moral profesi hukum, dan yang terakhir, yang keempat, sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan dasar profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan, suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR 2 MPR 1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Dan yang kedua, bidang-bidang dan tugas profesi hukum. Yang pertama, advokat. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan undang-undang. Tugas advokat sama dengan pembela, pengacara, konsultan hukum, kuasa hukum, dan penasehat hukum. Dan yang kedua, arbiter. Arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 1999 Pasal 1. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Tugas arbiter dalam menyelesaikan sengketa yang sifatnya final dan mengikat dan dilakukan di luar pengadilan. Dan yang ketiga, hakim. Hakim merupakan orang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara, dan memutuskan perkara tersebut. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan di dalam ruang sidang pengadilan. Perkara yang diadili bisa berupa perkara pidana, perdata, dan juga berbagai permohonan. Dan yang keempat, jaksa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum. Pelaksanaan putusan pengadilan atau kewenangan lain yang diamanatkan undang-undang. Dan yang kelima, notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dan yang keenam, polisi. Untuk menjadi polisi, mereka haruslah tahu seluk-beluk hukum di Indonesia. Biasanya pengetahuan hukum itu diperlukan polisi yang menggunakan analisis terhadap suatu kasus. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pralegal. Pralegal bertugas membantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Pralegal juga bertanggung jawab untuk melakukan riset atau penyelidikan, analisis, dan mengatur tugas kanan dalam suatu kasus. Bidang-bidang dan tugas profesi hukum. Yang ketiga, nilai moral profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Frans Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya.
sehingga akan menjadi munafik, licik. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu sikap terbuka, sikap wajar. Yang kedua, otentik. Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif, tidak mengisolasi diri, pergaulan sosial, dan yang ketiga bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Dan yang keempat, kemandirian moral. Artinya, tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Yang kelima, keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesetiaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, suap, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Nilai moral profesi hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum, yaitu pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, kekuatan kritis, dan pengabdian yang tinggi karena memiliki pertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Itulah sikap yang harus dimiliki pengemban profesi hukum. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang profesi hukum. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.